sampaikan. Baik, kita lanjutkan, yaitu dalam fisika sesuatu melakukan usaha atau W jika memberikan gaya sebesar F dan menyebabkan semua benda itu berpindah sejauh S. Coba sekarang kita perhatikan. Ini ada bapak dan ibunya, mamanya lagi marah-marah nih kelihatannya. Bapaknya bilang, saya kan sedang melakukan usaha. Usahanya mau apa? Usahanya mau berjalan ke tempat tidur. Artinya ada perpindahan tempat, ya. Jadi W sama dengan F kali S. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian, nah satuannya apa, Bu? Satuan usaha adalah Joule, karena yang menemukan adalah James Prescott Joule pada tahun 1869. Nah, 1 Joule itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton pada suatu benda sehingga benda itu akan berpindah sejauh 1 meter. Dalam ilmu fisika lagi, orang yang melakukan kegiatan bisa disebut sedang melakukan usaha. Tetapi tidak semua orang bisa dikatakan melakukan usaha. Contohnya ini. Ini seorang berlari di padang luas, ini kelihatannya sedang dikejar oleh pesawat terbang, mungkin film ini ya, membuat film. Ini orang berlari, berarti berpindah tempat, bisa jadi dari sebelah sini sampai ke sini. Berarti dia melakukan usaha, karena berpindah tempat ada jaraknya. Tetapi ketika seseorang hanya bermain handphone atau bermain laptop di kursi, dia tidak berpindah tempat, maka namanya tidak berusaha. Ya, berusaha artinya dalam ilmu fisika. Karena usaha di sini harus melakukan perpindahan tempat. Itu harus paham. Oke, berikutnya. Di sini ada Bapak pelatih gajah. Ditanya, apakah melakukan usaha? Nih anak gajahnya sudah mandi dulu. Ini bapaknya nggak mau mandi, nih disuruh mandi sama yang bapak pelatihnya. Tapi dikatakan bapak pelatih ini tidak melakukan usaha. Karena apa? Lihat ini, dia tidak bisa berpindah tempat. Karena gajahnya juga tidak mau berdiri, bapaknya akhirnya tidak bisa berpindah tempat. Maka usahanya sama dengan 0. Anak-anak mau ulangan, nggak mau belajar, nggak mau berusaha belajar, hasilnya 0. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Berikutnya, apakah anak ini melakukan usaha? Jawabnya pasti iya. Karena apa? Karena dia mendorong sebuah pintu. Nah, pintunya berpindah. Dari sebelah sini berpindah ke sini. Berarti ada jaraknya. Ada gayanya. Berarti ketika ada gaya dan ada jarak, disebut dengan usaha. Berarti anak tersebut melakukan usaha. Nah, ini contoh soalnya, anak-anak bisa difahami sendiri nih. Mendorong gayanya 200 Newton, nih Bu Septin misalnya, dengan Kak Bangga mendorong rak yang lain, masanya bisa dilihat nih 400 Newton, gayanya berpindah sejauh 20 meter. Berapa besar usaha yang dilakukan oleh Septin dan Bangga? Nah, ini diketahui. Selalu ditulis diketahui dulu, diketahui F. Gayanya Septin tadi 200 Newton berpindah sejauh berapa? 10 meter. Nah, yang kedua, gayanya Bangga 400 Newton berpindah sejauh 20 meter. Apa yang ditanya? Usaha dari Septin dan Bangga. Nah, ini jawabnya. Usahanya W, rumusnya ditulis W sama dengan F kali S, dimasukkan masing-masing angkanya, maka ketemulah untuk usahanya Septin 2000 Joule, untuk usahanya Bangga 8000 Joule. Jangan lupa, pokoknya selalu dimasukkan ke dalam rumusnya. Nanti anak-anak akan diberikan tugas. Berikutnya, untuk mendorong benda yang besar dan berat, mengapa kita harus bergotong royong? Karena gotong royong itu memperbesar usaha. Ini kalau sendiri nih anak-anak lihat nih sendiri, dorong arca, ya enggak
bisa bergerak. Nah, maka dari itu dia minta bantuan, ada gaya, minta bantuan lagi satu orang, ayo mendorong, bisa gayanya. Tapi bagaimana kalau lebih besar, gitu ya? Orangnya banyak nih, kalau orangnya banyak, ya jumlah gayanya dijumlahkan semua. F1 tambah F2 tambah F3. Di sini ada Fs, nanti ada gaya gesek. Ya, kalau gaya kata kuncinya, kalau gaya gesek atau mu itu dikurangkan. Ya, berapa besar gayanya, yang ke kanan dikurangi gaya geseknya. Nah, ini contohnya. Tentukan resultan gayanya dan arahnya, serta berapa besar usahanya jika balok berpindah sejauh 5 meter. Nih, F1 ke kanan, F2 ke kiri, F3 ke kanan. Yang ke kanan sama ke kanan dijumlahkan. Resultan gayanya, ini R itu resultan gaya, berarti F1 ditambah F3 dikurangi F2. Nanti di sini jelaskan F1 dan F3 ke kanan bernilai positif. Nilainya saja positif, arahnya positif. F3 ke kiri bernilai negatif, berpindah ke kiri sejauh. Nah, di situ ya. Nah, sekarang ditambahkan 40 ditambah 30, 70 dikurangi 20, 50 Newton kemana? Ke kanan. Sudah ketemu ini R-nya, resultan gayanya, F-nya 50 Newton. Sekarang berapa usahanya? Usahanya W sama dengan F kali S. F-nya 50, S-nya 5. Berarti 50 kali 5, 250 Joule. Jadi usaha yang dilakukan sebesar 250 Joule ke kanan. Nah, itu. Nah, nih, sama dengan tadi. Usaha dengan gaya yang berlawanan. Jadi kalau gayanya ke kanan tadi, gaya geseknya akan ke kiri. Ya, nanti akan diketahui gaya geseknya berapa. Ini contohnya rumusnya. Mesti min gaya gesek. Nah, ini contohnya. Jika arah gerak benda ke kanan, arah gaya geseknya ke kiri. Sama, normal ke atas, gaya beratnya ke bawah karena gravitasi bumi. Nih, contohnya gaya gesek itu, ban mobil yang melaju di jalur beraspal bisa dikendalikan dengan baik karena akan terjadi gaya gesekan antara permukaan aspal dan ban. Olahraga terjun payung akan memanfaatkan gaya gesekan antara parasut dengan udara sehingga bisa mendarat dengan lebih baik. Penerjun payung tuh mendarat lebih baik karena ada gesekan dengan udara. Sekarang apa itu daya, Bu? Daya adalah usaha persatuan waktu. Daya itu P. Daya itu energi, kekuatan yang kita miliki ya, daya. Usaha persatuan waktu. Nih daya, satuannya watt. Nah, ini contohnya. Sebuah bola memiliki daya 60 watt. Apa artinya? Artinya bohlam itu melakukan usaha mengubah energi listrik menjadi energi panas. Ingat, kalau lampu bohlam energi listrik menjadi energi panas 60 Joule setiap sekonnya. Ya, nah, makanya lampu sekarang kan menggunakan lampu LED, mengubah menjadi energi cahaya. Nah, ini soal latihannya nanti dikerjakan, mencari besar usaha dan daya. Ya, dikerjakan nanti. Kemudian yang kedua, tentukan berapa besar resultan gayanya dan kemana arah perpindahannya. Sekarang ini Ibu kasih contoh yang D aja. Ini ada 32 Newton ke kanan dengan 28 Newton ke kanan. Berarti ini dijumlahkan dulu. Sesudah itu dikurangi dengan 25 Newton ke kiri. Berarti resultan gayanya 32 ditambah 28 dikurangi 25. Itu ya, berarti arahnya kemana. Itu yang harus dikerjakan. Kemudian demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Selalu teriring doa, sukses buat anak-anak Ibu semua. Amin. Sampai ketemu kembali
di lain kesempatan. Baik, anak-anak, kita akhiri dulu. Sampai bertemu kembali.